Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi, kembali lagi bertemu dengan Ibu Okto. Kita masuk dalam pembelajaran tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema yang akan ibu ambil pada hari ini yaitu tentang ayo cintai lingkungan. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu menyangkut tentang kehidupan sehari-hari, tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak ibu, yang akan ibu tanyakan di sini itu adalah yang pertama, apa pengertian dari hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Seperti apa yang anak-anak ibu dapatkan? Hak anak ibu di dalam rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, hak yang anak ibu dapatkan di rumah pada umumnya itu adalah hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan makan dan minum. Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak ibu tahu bahwa anak-anak ibu selalu melakukan segala sesuatu, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Nah, segala sesuatu yang anak ibu lakukan itu sudah merupakan pengertian dari kewajiban. Seperti apa contoh kewajiban yang anak-anak ibu boleh lakukan? Nah, diantaranya yaitu kewajiban membantu orang tua, kewajiban belajar, dan sebagainya. Contoh hak dan kewajiban yang akan ibu angkat dalam pembelajaran kita hari ini yaitu hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Bagaimana cara anak-anak ibu dalam menjaga lingkungan terhadap hak dan kewajiban yang anak ibu lakukan? Nah, yang pertama, hak yang anak ibu dapatkan ketika anak ibu menjaga lingkungan sekitar, maka yang pertama, anak-anak ibu akan mendapatkan rasa nyaman terhadap lingkungan sekitar. Dan yang kedua, kewajiban anak-anak ibu yang anak ibu dapatkan ketika anak ibu melakukan kewajiban seperti biasa, maka anak-anak ibu mendapatkan apa yang sepantasnya anak-anak ibu dapatkan. Misalnya, ketika anak-anak ibu tadi sudah melakukan kewajiban, misalnya membersihkan halaman nih, membersihkan rumah, maka hak yang anak ibu dapatkan tadi adalah kenyamanan. Jadi kewajiban yang sudah anak ibu lakukan itu merupakan contoh yang sudah anak ibu terapkan di dalam rumah. Lalu dampak apakah yang akan terjadi jika anak-anak ibu tidak melakukan kewajiban dan hak di dalam menjaga lingkungan? Nah, salah satu dampak yang terjadi ketika anak-anak ibu tidak melakukan kewajiban, maka yang pertama terhadap lingkungan sekitar, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang kotor. Yang kedua, kita akan mendapatkan lingkungan yang kumuh dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara atau upaya yang anak-anak ibu boleh lakukan di dalam menerapkan penjagaan terhadap lingkungan? Nah, salah satu cara yang dapat anak ibu lakukan yaitu mengajak teman-teman, keluarga, bahkan masyarakat sekitar untuk boleh menjaga bagaimana cara mencintai lingkungan. Bagaimana cara mencintai lingkungan yang pertama? Ya, mungkin bisa dilakukan dalam penerapan sehari-hari dengan bergotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Baik anak ibu, untuk berikutnya ibu akan mengajak anak ibu bagaimana hal tentang pembelajaran dalam bahasa Indonesia, yaitu materi wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, di antara percakapan yang dilakukan itu, maka terjadilah dialog antara si A dan si B. Percakapan di antara kedua itulah yang disebut dengan wawancara. Di dalam wawancara, maka
narasumber yang dapat memberikan informasi kepada si pewawancara. Nah, narasumber itulah yang akan memberikan berita-berita terkait peristiwa-peristiwa apa yang akan ditanya oleh si pewawancara. Lalu bagaimana ciri teks dari laporan hasil wawancara anak-anak ibu? Nah, di media yang ada di depan, anak-anak ibu boleh menyimak bagaimana ciri-ciri dari laporan hasil wawancara. Yang pertama itu adalah laporan ditulis bersifat fakta. Bersifat fakta itu artinya laporan itu bersifat benar dan tidak ada kebohongan. Ya, bagaimana seorang wawancara dalam mewawancarai seorang narasumber, maka narasumber itu harus memberikan keterangan yang fiktif, yang nyata dan tidak untuk dibohongi. Dan yang kedua, ciri teks laporan wawancara itu adalah dia harus bersifat objektif. Ketiga, yaitu hasil laporannya harus ditulis lengkap dan sempurna tentunya. Yang terakhir, dalam laporan hasil wawancara, maka laporan itu harus disajikan menarik dan dengan menggunakan bahasa yang sangat-sangat jelas. Langkah-langkah apa yang sebaiknya dalam membuat teks laporan hasil wawancara itu? Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama, anak-anak ibu ketahui, yaitu dalam membuat laporan hasil wawancara, maka anak-anak ibu yang pertama harus membuat judul teks laporan tersebut ya, sesuai dengan topik wawancara apa yang anak ibu sedang kaitkan dalam wawancara tersebut. Yang kedua, anak-anak ibu harus membuat kerangka karangan di dalam teks wawancara tersebut. Yang ketiga, anak-anak ibu harus mengembangkan ide-ide yang berkaitan dengan penjelasan berdasarkan hasil dari wawancara itu. Nah, seperti apa pengembangan idenya? Nah, itu di pembelajaran sebelumnya ibu guru kita sudah menjelaskannya kepada anak-anak ibu. Nah, ibu harap anak-anak ibu bisa mengulang kembali pembelajaran sebelumnya. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam membuat teks laporan wawancara itu adalah anak-anak ibu harus melakukan dalam pembuatan kesimpulan. Ya. Cara yang bagaimana ketika anak ibu mempresentasikan hasil wawancara yang sudah dibuat tadi? Nah, cara yang pertama, langkah-langkah yang harus anak ibu lakukan setelah laporan hasil wawancara itu anak ibu sudah buat, maka yang pertama ketika mempresentasikan laporan tersebut, baca pertama sekali hasil wawancara itu dengan jelas. Kita buka laporan kita baca dengan jelas. Lalu yang kedua, anak ibu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan terburu-buru di dalam menjelaskan agar poin yang akan disampaikan ketika wawancara itu tidak terlewatkan. Yang terakhir, penjelasan-penjelasan di dalam wawancara itu harus dengan runtut atau berurutan. Nah, dalam menjelaskan langkah-langkah poin penting dalam teks laporan wawancara, tidak boleh laporan itu dimulai dari atas lalu diakhiri hingga ke bawah lalu kita ulang di bagian tengah, itu tidak boleh anak ibu ya. Itu yang disebut dengan harus secara runtut. Bagaimana anak-anak ibu bisa mencintai lingkungan? Nah, itu pembelajaran kita berikutnya. Cara anak ibu bisa mencintai lingkungan itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sebaiknya buanglah sampah itu pada tempatnya. Nah, kalau dikatakan buang sampah pada tempatnya, maka kita sudah melakukan kewajiban yang pertama. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar dengan memanfaatkan transportasi umum. Nah, itu artinya anak-anak ibu itu bisa hemat energi. Yang ketiga, wujud mencintai lingkungan yaitu dengan cara merawat hewan dan tumbuhan itu dengan baik. Anak-anak ibu di rumah tentunya memiliki tanaman maupun hewan. Nah, bagaimana tanaman dan hewan itu supaya bertumbuh dengan baik, supaya hidup subur? Maka kita harus merawatnya dan memeliharanya dengan baik.
agar tumbuhan dan hewan itu tidak mati. Yang keempat, anak-anak ibu itu harus menciptakan lingkungan rumah yang hijau dan asri. Sekarang lagi digalakkan misalnya Go Green dengan menanam 1000 pohon. Gunanya apa? Agar lingkungan yang ada di sekitar kita itu akan terlihat hijau dan asri. Semakin banyak tumbuhan yang ada di sekeliling kita, maka udara yang dihasilkan juga semakin baik untuk kesehatan kita. Dan yang terakhir, wujud mencintai lingkungan yang akan dapat Ibu sampaikan yaitu menjaga lingkungan di sekitar kita. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar kita? Tidak membakar hutan sembarangan, tidak membuang sampah di selokan sehingga akan membuat banjir di sekitar kita. Ya. Lalu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan itu merupakan salah satu perilaku peduli lingkungan. Bukti kita dalam melakukan perilaku perlindungan terhadap lingkungan yaitu dengan melakukan penghijauan. Apa yang dimaksud dengan penghijauan anak ibu? Nah, penghijauan itu adalah kegiatan penanaman kembali tanah hutan yang sudah gundul agar terjadi pertumbuhan yang lebih sempurna. Misalnya, penghijauan itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong yang berada di sekitar rumah. Dengan cara bagaimana, anak-anak ibu? Menanam sayur-sayuran, menanam pepohonan, menanam buah-buahan, tanaman hias, obat-obatan, rempah-rempah, dan segalanya yang mampu mendatangkan keuntungan bagi keluarga kita. Pemanfaatan SDA hayati pada umumnya bentuk pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemanfaatan SDA hayati dalam bentuk pertanian. Dalam bentuk pertanian itu, dia digunakan sebagai bahan pengganti makanan, yaitu bahan pangan. Yang kedua, pemanfaatan SDA kita yaitu dalam bentuk peternakan. Anak-anak ibu tahu peternakan? Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan hewan, nah itu disebut dengan peternakan. Untuk apa orang-orang mengadakan peternakan? Yaitu untuk mengembangbiakan dan membudidayakan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, bentuk pemanfaatan SDA tentunya dengan melakukan perkebunan. Apa manfaat kita melakukan perkebunan itu, anak-anak ibu? Yaitu untuk menambah income, bisa saja pendapatan bagi keluarga maupun bagi negara. Contohnya dengan mengusahakan tanaman-tanaman tertentu, yaitu sawit, dengan perkebunan teh, perkebunan kopi, dan sebagainya. Lalu bentuk sumber daya alam lainnya dapat juga berupa perikanan yang dimanfaatkan sebagai komoditas perairan dan pembudidayaan ikan. Nah, jika di dalam rumah sehari-hari kamu bisa makan, nah yang tersedia diberikan oleh ibu itu berupa ikan, maka yang kamu konsumsi itu adalah merupakan bentuk pemanfaatan SDA dari hasil perikanan. Yang terakhir itu adalah bentuk pemanfaatan SDA yaitu berupa kehutanan, yaitu dengan mengelola dan memanfaatkan hutan untuk kepentingan kita bersama. Baik anak-anak ibu, di penghujung pembelajaran kita hari ini, ibu akan menjelaskan kembali tentang montase. Apa itu montase? Montase itu adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Dari mana kita mengkombinasikan gambar-gambar itu sehingga terbentuklah karya seni baru, yaitu dari sumber-sumber bahan montase berupa koran bekas, majalah bekas, buku-buku yang tidak terpakai. Ya, daripada dibuang, mari buku-buku itu kita kumpulkan. Nah, kita lihat apa yang mau kita bentuk menjadi apresiasi karya seni yang baru dari gambar-gambar yang bahan itu tidak dipakai kembali.
Hal apa yang perlu diperhatikan dalam montase itu anak-anak ibu? Yang pertama yaitu kerapian di dalam membuat montase. Ya mungkin kerapiannya dalam bentuk menggunting koran atau kertas. Ya, yang kedua itu adalah perpaduan warna. Nah, jika kita ingin membuat karya montase, maka beberapa koran bekas atau majalah bekas yang tidak kita gunakan tadi, kita ambil gambar yang kira-kira cocok supaya kita bisa membuat model gambar baru. Nah, kita gunting, kita padukan dengan warna-warna yang berbeda. Nah, setelah itu kita tempel. Maka perpaduan gambar yang akan ditempel itulah yang akan membuat apresiasi karya baru. Lalu mengapa kita mengapresiasikan karya seni montase? Ketika kita mengapresiasikan karya seni montase, itu berarti kita menilai atau menghargai karya seni tersebut. Hal apa yang dapat dijadikan dasar penilaian dalam membuat montase itu tersebut? Yang pertama itu adalah karena adanya komposisi dari karya montase itu. Itulah dasar penilaian kita. Yang kedua, bagaimana warna dari fungsinya. Semakin warna itu mencolok, otomatis kita melihat juga semakin indah. Ya, nanti ya. Itu. Yang ketiga, mengapresiasikan karya seni montase itu membuat nilai keindahan karya seni tersebut. Bagaimana cara kita menilainya? Seperti tadi yang Ibu jelaskan. Ketika kita mengumpulkan dari koran satu, majalah satu, atau buku bekas yang lainnya, kita padukan menjadi kombinasi yang baik, maka akan terciptalah gambar yang indah. Nah, gambar yang indah itulah yang membuat nilai keindahan karya seni tersebut semakin menarik. Baik anak-anak ibu, itulah perjumpaan video pembelajaran tema 3 subtema 3 hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa menyaksikannya dengan baik dan dapat menyimaknya dengan sempurna. Terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita kembali ke video pembelajaran berikutnya di tema 4. Salam dari Ibu, terima kasih.